Oke, kembali lagi bersama PRB Official teman-teman. Jadi selama 1 minggu ini kita sudah mengadakan polling besar-besaran ya teman-teman melalui Instagram. Respondennya 1.000 orang. Pollingnya itu kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Menurut teman-teman, susah atau tidak mencari pasangan yang seiman, bener ya? Iya, betul Ya. sekali. Pasangan Betul yang ya, seiman. Susah atau enggak? Dan 89% mengatakan bahwa sangat susah mencari Nah, pasangan mencari seiman. pasangan seiman. Teman-teman, kenapa kok kita timbul pertanyaan seperti tadi? Teman-teman harus lihat episode kita sebelumnya. Itu kan Teman-teman Jemaat Tanjung dengerin dari Anom awal. timbul. Bukan pindah, itu, Pak. Bapak. Pak, sudah di Amerika, Bukan, Pak. Ya udah Amerika. Oh, udah di Ya, Amerika. hasilku. Wah, Udah di iya. Amerika, timbul. Iya. Oke. Nggak, makanya teman-teman Timbul kenapa kok nasi sih. kenapa kok muncul pertanyaan seperti tadi? Ya, polling seperti tadi teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, dengerin, dan makanya kita ada polling seperti itu. Iya, benar. Susah apa tidak cari pacar seiman? Betul. Advent. Jadi ini masih Pasangan. ya. Jadi ini masih di jilid ini ya, jilid pertama podcast kita Cinta masih dan membahas asmara. tuntas tentang cinta, relationship, asmara. Kalau episode pertama kita udah memberikan rekomendasi tentang pacaran yang seiman atau tidak seiman. Nah, sekarang kalau memang harus seiman, banyak nih yang bilang susah. Bahkan respon Di mana menemukan yang seiman? Iya, mana gimana orangnya? caranya? Nih, Udah salah nyuruh satu tapi buktinya. orangnya nggak ada. Iya, salah satu buktinya kita akan memutarkan voice note dari teman yang bilang bahwa susah cari Pasangan yang seiman. pasangan yang seiman. Ini dari namanya boleh Nggak usah disebutkan ya? Boleh. Nggak perlu lah. Boleh. Oh, Boleh. Dia bilang boleh Dia dengan disebutkan. senang hati kok. Oke, silakan. Namanya kata-katanya seperti ini. Oke, jadi menurutku mencari pasangan ya yang seiman itu susah. Karena apa? Nggak sekolah di SMA Advent, aku nggak kuliah di Universitas Advent. Jadi skala pertemananku dengan orang-orang Advent, khususnya cowok-cowok itu lebih kecil. Dan juga di gereja yang tempat aku bergereja, cowok-cowok yang seperantaran aku itu nggak ada. Banyakan yang udah kakak-kakak banget atau adik-adik banget. Jadi yang seperantaran aku itu ada 1-2 orang, tapi karena udah kenal dari kecil, karena kan SD SMP di Advent, jadi udah kenal dari orok gitu, jadi kayak udah nggak ada tuh rasa cinta, itu nggak ada. Alasan lainnya, kalaupun ketemu atau rasa suka gitu sama cowok-cowok yang seiman, yang segereja gitu, mereka kebanyakan juga lebih milih cewek-cewek yang di luar Advent. Jadi ya pada akhirnya nggak nemu yang cowok-cowok nyari di luar, yang cewek-cewek pengennya nyari di dalam, tapi nggak nemu-nemu karena semua pada yang cowok-cowoknya pada nyari di luar. Itu sih yang jadi alasan kenapa aku pilih pollingnya yes. Tapi sebenarnya kalau mau lebih mudah ya seharusnya lebih memperbanyak pertemanan, perkumpulan, lebih banyak ikut berkumpul sama pemuda-pemuda Advent. Itu pasti change untuk mendapatkan pasangan yang seiman itu akan lebih besar. Aku juga kurang banyak bergaul sama komunitas atau perkumpulan pemuda Advent gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa banyak yang bilang susah. Nah, sekarang di podcast ini kita akan memberikan tips-tips gimana caranya supaya tidak susah mencari pasangan yang seiman. Aku dulu. Ini kan kasusnya pelanggan pertama tadi. kasus pertama yang kita dengerin sama-sama teman-teman. Itu karena dia tidak di dalam lingkungan sekolah Advent dari kecil sampai dia kuliah. Tapi memang ini buah si malakama, dan ini sebuah masukan juga untuk teman-teman yang mungkin pendeta-pendeta yang bisa dengar nanti acara kita, ataupun teman-teman yang ada di bidangnya masing-masing yang bisa membuat acara. Saya sarankan ikut acara gereja lebih banyak. Oke. Kak, aku di gerejaku nggak ada acara nih. Cari gereja yang ada acaranya. Ini jarang aku ngomongin, tapi ini salah satu tips buat teman-teman. Kak, gerejaku pasif.
boleh berpindah asal Advent ya, jangan pindah gereja yang lain. Kalau ada gabungan, ikut gabungan, ada acara pemuda, ya ikut acara pemuda. Contoh kalau di Surabaya ada, kayak kemarin kalau mungkin teman-teman yang denger di KJKT khususnya, tahun lalu ada acara homecoming. Nah, acara-acara kayak gitu, ataupun perkemahan Pathfinder, ikutin aja. Tapi kalau ikut acara tersebut, harus juga berpartisipasi. Jangan ikut terus cuma diem di tenda, diem di kamar, ya percuma. Itu sih tipsku salah satunya. Yang paling mudah. Oke, terima kasih. Itu tadi dari Apang masukannya. Yes. Jadi lebih aktif Tips ya. murah. Ya, tips murah itu. Ya kalau Tips yang paling acara di gampang Bali maksudnya. 500.000 ya mahal, Pak. Oh, ada Belum teman kita ongkos- nggak bayar. Bisa Belum ikut. ongkos Aku loh nggak transportnya, belum kaosnya. Tidak harus sejauh itu, tapi minimal aktif di dalam kegiatan gereja. Jangan pasif. Maksudnya datang ke gereja, pulang begitu aja tanpa mengikuti acara-acara. Itu intinya. Apapun Oke. acaranya ya, apapun acaranya. Coba Lisa dulu yang dari kecil gak pernah di lingkungan Advent, tapi akhirnya nikah dapat pasangan Advent, gimana caranya? Tuh? Anak pendeta Bagi dulu lagi. tips-tips. Iya, betul. Dulu botak sampai berambut akhirnya. Nah, Jadi kalau aku ya sama kayak Apang bilang sih, memutuskan untuk berpartisipasi. Jadi nggak cuma jadi peserta aja, karena aku tahu kalau aku nggak punya teman Advent, sedikit banget temanku. Jadi aku berpartisipasi, ya berusaha untuk jadi panitia dan lain-lain. Jadi temennya banyak. Tapi sebenarnya nggak semudah itu sih. Karena aku di umurku yang 28 tahun aku putus. Dan itu Waduh. lebih susah lagi untuk dapat pacar di usia yang segitu kan gitu loh. Jadi itu menambah kesulitan dalam mencari pasangan di usia yang sudah segitu. Karena kebanyakan di usia segitu tuh anak-anaknya gengsinya tuh bertambah-tambah 2 sampai 3 kali lipat untuk berkenalan, atau kayak itu udah kayak temen, itu udah kayak saudara gitu loh. Jadi kayak aduh susah banget gitu loh. Tapi tadi sih harus berdoa dan puasa, kalau aku nggak ada kata lain, karena itu ya aku bertemu dengan suamiku yang sekarang adalah dengan doa dan puasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, guys. Kayak itu. Tadi kalau teman-teman dengar dari kata-katanya Kak Desta adalah salah satunya dia karena di gereja lalu berteman dengan teman-teman yang sudah tidak ada lagi rasa rasa sayang begitu ya. Nah, jangan mati di gereja sendiri, harus berani keluar. Itulah poinnya. Jadi kalau teman-teman di gereja sudah gitu-gitu aja, teman-teman sudah nganggap saudara, dan itu memang salah satu kasus juga, salah satu penghambat sih kebanyakan. Nah, teman-teman harus berani keluar untuk cari di orang lain. Terus jangan semua dianggap kakak atau semua dianggap adik. Iya susah, Bos. Anda kan niatnya niatnya untuk mencari jodoh, jangan dianggap semua kakak dan adik. Betul. Dong gitu. Aku nyambung sama Apang. Jadi Pendeta Abri kemarin bilang kalau kemarin di acara PA, kamu berdoa agar rasa sayang itu muncul. Bayangin coba guys. Jadi kayak misalnya aku Sampai deket gitu ya? sama si A, aduh nggak mungkin aku sayang sama dia. Iya, sampai kayak gitu. Tuhan, kalau emang dia jodohku, tumbuhkanlah rasa sayang itu, rasa cinta itu, kayak Wow. gitu. Ternyata akhirnya tumbuh juga kayak gitu. Handi sama Rodri itu jomblo, jadi mereka harus cerita gimana susahnya dapat Bukan dong. pacar seiman. Bukan, loh mereka kan butuh solusi juga akhirnya. Gak Lah, apa-apa, iya, siapa mereka tahu ada curhat yang- dong. Siapa Iya. tahu mereka curhat gimana rasanya. Gimana gitu. Rod? Ada nggak? Yang diajak ke Susahnya. McD itu loh, Han. sebenarnya nggak susah. Asal Sebenarnya mau nggak usaha susah, aja. asal sesuku aja. Enggak. Oh, itu masalah baru ya. Ya nggak susah. Kalau mau cari ya bisa. Iya, Cuma harus betul. Cari mah bisa, melangkah. yang mau gak ada. malah menjatuhkan. Malah menjatuhkan Bapak. Enggak, tapi itu Nggak, fenomena guys. Udah berusaha cari tapi nggak mau gitu loh. Bayangin coba, kan sedih. Ya harus berani melangkah kayak apa yang bilang tadi, kalau di gereja kita nggak ada acara, silahkan keluar cari gereja lain ada acara PA-nya. Kalau ada gabungan Lepaskan nggak usah gengsi nolak, ya, Rot, ikut ya. aja. Iya, kalau mau dapet tuh nggak usah gengsi. Yang dideketin juga jangan gengsi deketin juga. Kalau yang lagi mau dideketin sama orang. Kalau ini Buka hatimu, dia buka jomblo, hatimu. buka hati juga. Fenomena gitu orang-orang cewek-cewek Advent cowok nih, aku cowok lihat cewek-cewek Advent kayak kebanyakan yang sombong, yang nggak mau bergaul sama cowok-cowok Advent yang kelihatannya biasa-biasa. Padahal kalau mau lihat cowok-cowok Advent yang high class dikit, banyak kan yang biasa yang menengah ke bawah banyak. Iya Loh, benar, benar kan? Benar. Ekspektasinya para wanita Ekspektasinya itu tinggi. jangan. Bener-bener. Kebanyakan drama Korea, saya harus Harus putih yang gitu ini. kan. Iya. Harus yang ada rambutnya gitu ya. Oke, siap. Waduh. Pak Ben, resek Pak Ben.
Resek Pak. Aduh. Handi, ada Handi. Ada. Andi, ada nggak? Andi. Ya tips-tips gimana supaya Kamu nanya tips ke orang yang belum berhasil, Pak. ya, Waduh. jadi Iya, makanya aku bingung kan. Aku pendapatnya nggak bisa belum solid ya. berhasil. Pendapatnya nggak Iya. bisa solid ya. Iya, tidak bisa Aku dipertanggungjawabkan masih secara belum ilmiah. Betul Nggak betul. bisa sama Pak sekali. Gio, Oh, Pak enggak, Gio enggak. deh. Untuk Handi ada dulu. Apa kesulitannya cari jodoh di Advent? Itu aja. Mungkin Iya, apa apaan, yang apaan? apa poinnya? Kesulitannya wanita Advent itu ribetnya gimana gitu loh. Ya, hari Sabat kemarin Pendeta David Panjaitan juga sempat nyentil tentang jodoh ini. Terus aku nangkep sesuatu dari apa yang diomongkan Pembicaraan. Pendeta David. Ya memang yang wanita ini harus mempunyai harga diri yang mahal gitu. Emang wanita Kristen, wanita Advent ini memang mahal. Harus pakai usaha untuk mendapatkannya. Ya tapi juga wanitanya jangan kemahalan dan sok jual mahal. Terus yang laki-laki ini harus usaha. Ya at least harus menunjukkan kalau kamu itu laki-laki. Jangan menunjukkan kamu laki-laki itu yang aku nggak bisa, aku jomblo, nggak ada yang mau gitu. Itu bikin cewek ilfil. Jangan cewek. Aku ngelihat temanku sendiri kayak gitu langsung ya ampun, ilfil kan. Padahal sebelumnya kamu sayang ya, terus kamu jadi ilfil. Awalnya Ini dia kan sayang Adam dan sebenarnya. Hawa, Pak. Ini kan Adam dan Hawa. Iya. Jangan pakai inside joke lah, netizen nggak ngerti. Oke, Gio. Nggak, aku nambahin dikit sebelum Gio, biar lengkap. Aku nambahin Handi. Apa Nambahin minta Handi, enggak, panggung? Oke, silakan. Dari silakan. tadi panggungnya banyak sekali. apa? apa Mending ini? panggung. Apa? Ayo terus. Mending Ayo. Iya, panggungnya iya. saya atau panggungnya Iki? Lanjut. Siapa, Sudah, Pak? Sama-sama. Iya, iya. Gak apa-apa kan nanti Kawan, dikat kawan. semuanya. Kan semua dikat. Iya. Iya. Nggak, saya cuma Kan nggak dipublish. Percuma. saya pernah ngomong sama wanita begini, termasuk yang Handi bilang tadi. Jadi wanita Advent itu jangan kayak mobil Avanza, harus jadi mobil Ferrari, mahal tapi bisa dibeli. Jangan kayak Avanza Pak, murahan, banyak yang Nggak punya. bisa Siapa dibeli, bisa Pak, beli? Ferrari, Nggak bisa beli Pak. Ferrari. Siapa? Bisa beli Iya, siapa? iya, Advent, KJKT. Nasio Advent, bukan. KJKT Bisa dibeli, khususnya. Pak. Saja Saya untuk belum pernah Bukan, lihat itu bisa ada dibeli, yang tapi saya nggak bawa bisa mobil belinya, Ferrari. Pak. Honda Brio, Honda Brio juga. Advent, KJKT. Ya. Nggak ada yang bawa Ferrari, Pak. Enggak. Pak, gimana? Honda Vario, Pak? Honda Vario. You got my Mau point. Ferrari, You Pak. got my Ada yang ada yang bisa beli Ferrari, tapi bukan You got saya. my point. Perpuluhannya You got berapa my kira-kira, point. Pak? Aduh. Perpuluhannya berapa kira-kira, Pak? Teman-teman kan ngerti maksud saya. Mahal tapi tetap bisa terbeli. Kalau nggak bisa dibeli, Yang beli, nggak yang ada beli, yang Pak. beli. Yang beli siapa? Masalahnya pasar-pasarnya orang Iya. Advent nggak segitu, Ya Pak. Aduh. Iya, kan you got my Bapak. point, guys. Maksudnya kan gitu. Kalau Nggak dapet, kalau nggak dapet, Pak, nggak dapet. Gini, enggak perbedaannya Aduh. itu loh. Aduh. Kejauhan. Susah sih ngomong sama orang miskin. Udah miskin, repot, minta cewek bagus lagi. Itu kaya emang. Sama Pak miskin, bisa cuma Avanza. Pak, Udah. You got my point, guys. You got my point. Nggak ada. Agia sama Innova aja udah cukup, Pak. Itu masih bisa. Aki aja buat saya udah mahal, Pak. Pak, Agia sama Innova aja itu lebih masuk akal. Lu baca, Udah. Oke. Oke, oke. Pak Gil. Kalau saya kemarin emang aku pada saat itu berasa emang cewek di Surabaya tuh sudah Habis. tinggal itu aja lah. Udah titik jenuh aku mendekati Mencari. dengan serius cewek-cewek di Surabaya gitu ya. Tipsku adalah aku mainnya agak jauhan. Kebetulan pada saat itu aku sering pelayanan keluar luar kota. Pada saat itu kebetulan ke Malang. Memperbesar circle ya, Pak. Iya bener. Waktu itu aku kebetulan Surabaya ke Dieng. Ketemunya di Surabaya, di Terusan Surabaya. Tapi itu gara-gara kamu ikut PAGS kan? Betul. Nah, oke. Itu kan berarti poinku yang pertama tadi ya harus dijalani dulu. Harus berani untuk keluar kan. Iya, berarti mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Kalau Ilo bilangnya biasanya jangan ke toko kelontong tapi ke hypermart. Wah, iya. Aku lupa Ya. pernah bilang kayak gitu. Jadi pada saat itu ini prinsipku ini agak panjang nih ceritanya. Ku persingkat aja ya. Ku cepetin. Iya, intinya. Nggak bisa disingkatin. Nah, pada saat itu aku mikirnya kalau misalkan cewek di circleku itu kemenye-menye, aku langsung next. Kalau circlemu jual-jual mahal kamu tuh terlalu ya, ini. mending Jual Iya, mahal, guys. jual mahal. Aku nggak buang waktu, aku langsung next.
Nah, dari mana aku yakin akan ada orang yang menantiku? Nah, karena aku ada teori ini. Ada namanya Ronald Frank, dia bilang kayak gini. Misalkan, coba di Indonesia ini ada berapa orang? Ini aku percepat aja ya. Ada berapa orang? Ada 270 juta. Misalkan, ada berapa cewek, ada berapa cowok? Oh, yang cewek misalkan 50%-nya lah, 185 juta. Nah, dari 185 juta orang ini, kira-kira ada berapa persen yang umurnya itu sama kayak kamu? Atau cocok dengan kamu umurnya? Ya anggaplah 20%-nya 27 juta mungkin ya. Dari 27 juta ini berapa, aku nggak tahu nih matematika aku bener apa enggak, 27 juta ini berapa yang kamu suka, yang cocok sama kamu, yang mungkin cantik, yang sama tipenya. Anggaplah 1%-nya. Sepesimisnya 1%-nya 2.700. Dari 2.700 ini, kira-kira siapa yang 2.300. mau sama kamu? Anggaplah masa dari 2.700 nggak ada gitu, 10%-nya misalkan 270. Nah, dari 270 ini, kira-kira di Surabaya itu ada berapa? Atau di Malang ada berapa? Di Sidoarjo ada berapa? Nah, Yang mertuanya kalau kaya satu nggak berapa? mau, Yang orang tuanya kaya berapa? Ferrari nggak ada. Ferrari berapa? Ferrari nggak ada. Ah, Ferrari nggak nggak ada ada. pasti. Bapak kalau Bapak kumpulin rumah, mobil, laptop Innova. semua, dapat Ferrari 1 itu, Pak. Iya, terus Dapat Ferrari mandi satu. di Ferrari gitu, iya. Mandi di Ferrari, tidur di Ferrari, iya gitu. Makan di Ferrari juga, iya. Pak, you got my point lah. Enggak. Terus, Gil. Jadi begitu aku nggak berhasil sama satu atau dia nggak jelas lah, langsung next karena akan ada banyak yang menantiku. Karena di pikiran Bapak, saya ada ratusan cewek ini yang sesuai sama saya, Bener. gitu kan. Begitu Iya. nggak ada Nah, nggak ada next. Gitu. Aku ada teori lain bahwa Oke. kita semua masing-masing kita itu dinantikan oleh seseorang. Contoh kasus Iya. aku Iya. dinantikan oleh Jennifer dan Jennifer menantikan Dinantikan aku. oleh Enggak, Pak. sorry. Tolong dikat aja. Saling menanti. Oh, Nah, tinggal kita iya, tuh cari terus. Jangan buang-buang waktu. Sampai 3 tahun ditahan-tahan padahal nggak bahagia. Ngapain? Next, itu kan- cari yang lain. Gitu. Iya. Itu Oh temen iya. saya. Oh iya, Putus. maaf. Ngapain buang-buang waktu? Masih ngajak konser. Iya. BDD. Sampai 7 tahun tapi nggak nikah. Wah. Bapak ngomong siapa? Beloknya cepet banget ya, teman-teman. Belok ya. Oke. Luar biasa ya. Oke. Nah ini aku suka yang tadi disampaikan oleh Pendeta Abri waktu PA gabungan itu. Ya aku herannya gini, banyak itu yang sudah nggak mau malah sama yang sejemaat, padahal di jemaatnya ada. Betul. Gimana ini guys, kalau menurut teman-teman? Why not gitu loh sama mereka gitu loh? Kenapa? Dia udah kayak adik sendiri, dia udah kayak kakak sendiri, akhirnya nggak mau. Padahal ya bisa jadi itu adalah ini. Kalau yang aku suka sekali jawabannya ini pendeta Abri waktu di PA kemarin itu ya. Langsung didoakan aja. Saya tolong tumbuhkan rasa ini, asik. Keren sekali ya. Tumbuhkan rasa ini gitu. Jadi, Iya, beneran. Itu saya dan works Lisa, sih menurut saya Lisa Rodri sudah mencoba di sesama jemaat kami, tapi karena tidak berhasil ya udah kami ke tempat lain gitu. Tapi paling enggak kan kita sudah mencoba gitu. Jadi ada alasan kenapa aku waktu itu jarang ke Simo. Aku jadi keliling-keliling gereja. Aku gereja di Tanjung Anom, gereja di Duku Kupang, gereja di DHI, gereja semua aku kelilingin. Karena aku ya apa ya, kalau misalkan di tempatmu kamu nggak mau, jangan manja, ya keliling gitu loh. Betul, usaha ya, usaha. Main yang jauh. Betul. Di Surabaya nggak Betul. ketemu, keluar Surabaya. Nah itu yang kulakukan. Tapi tetap di dalam circle Advent kan, George. Circle Jangan Advent, jadikan itu. iya. Iya. Kita masalahnya nggak begini, mundur teman-teman. lagi ke episode sebelumnya. Iya. Iya, Kita sudah jelas. ini aku Udah, ini Pam. aku akan Pam, kamu jangan memperkeruh, Pam. Enggak. Tidak. Dari Ferrari kadang-kadang sekarang dijadi- ke sini. Enggak, bukan. Aku ingin memperjelas dan menekankan George. Cari di tempat circle lain, jangan manja. Lalu jadikan alasan ataupun pembenaran. Ya udah aku cari yang lain. Tapi karena di sini nggak ada, lalu kamu cari di luar yang non Advent gitu ya. Karena Ya, kamu jadikan benar. itu karena kamu manja Jadi, gitu loh. Iya. Kamu aja yang manja. Mainnya bukan di luar, mainnya tetap ke dalam tapi lebih jauh gitu loh. Tetap di Yes. dalam tapi lebih jauh kayak gitu. Oke. Dan Sebelum- ada lagi Oke. harus kalau kamu emang ngerasa kalau misalnya aduh aku kayaknya males nih jalan-jalan kemana, mendingan kamu kuliah di Advent
cari pacar di situ. Jadi sebelum kamu lulus, kalau bisa kamu udah punya pacar dan serius. Menurutku itu juga bekerja dengan sangat baik Betul. sih. Banyak pasangan-pasangan yang berhasil karena mereka kuliahnya di Advent kayak gitu. Ini kan aku bikin polling di Instagram kan, terus ada Ya. questions. Nah, ada satu yang jawab sesuai Lisa ini. Di Unai gampang, bilangnya gitu. Ya benar, Iya, benar. benar. Iya, Jadi emang iyalah. kuliah di Advent. Di Unclub Ya kalau contoh kamu di cari IAS cari gampang. uang. Tapi sih harus sadar diri kalau kita nggak kuliah di Advent, berarti kita harus effort. Betul. Effort Iya. yang lebih untuk Iya. bisa membuat diri kita ini dapat gitu loh, dapat seseorang kayak gitu. Betul, Intinya betul, jangan setuju. manja. Sebelum ke Pendeta Panca, saya mau memberikan masukan. Yang pertama, untuk para orang tua ya, tolong jangan hanya menuntut. Oh, Wah. ayo kapan pacaran gitu, mana pacarnya kok belum dikenalin gitu. Tolong orang tua juga membantu dengan memberikan akses gitu. Contoh, kalau anak minta izin mau ke PA di tempat lain, izinkan saja gitu. Mau Iya, ikut kalau bisa acara, disponsori perkemahan. juga ya, Iya, disponsor. mau ikut acara perkemahan minta duit, kasih aja supaya Mau retreat, anaknya ini kasih. betul. Kasih. Atau bahkan dipaksa untuk ikut. Ayo nak Betul, ikut nak, dipaksa ayo nak untuk ikut kayak Betul gitu. itu. Heeh, Kalau sahabat bener sore banget. diem-diem di rumah dicambukin supaya ke PA. Ayo ke PA kamu, ke PA. Ngapain di sini? Sebentar. Gitu. Kok Pak, mohon maaf ya. Iya, enggak, tapi itu benar Iya, Kak. iya, Aku iya. setuju. Artinya Itu setuju. jangan you got my point kan, daripada Ferrari, ya kan? Ferrari. Oke. Aku lagi setuju sama Milo. Ya. Lagi setuju sama Oke. Milo. Oke. Yang kedua adalah ini menurut saya ya, kalau salah mohon diperbaiki. Yang kedua adalah harus diakui bahwa memang organisasi masih kurang dalam memfasilitasi hal-hal seperti ini. Tolong supaya organisasi ini juga bisa lebih menyediakan, memfasilitasi hal-hal seperti ini gitu ya. Acaranya dibikin keren, jadi banyak Iya, yang ikut. diterang-terangin aja lah ya gitu. Jangan Ya, nanti acaranya salah dikit bilang wah ini duniawi nih gini-gini, wah susah juga sih. Tapi ya enggak juga sih. Itu beda pembicaraan. Tapi Iya, maksudnya iya, ILO iya. adalah saya mau terangkan organisasi harus membuat ya ini apa berkesinambungan Kak ILO, bukan hanya Iya, satu iya. sisi ini berkesinambungan ke semua sisi. Bikinlah sebuah acara-acara yang menarik untuk orang muda. Tidak harus acara perjodohan, contoh pelayanan jemaat, contoh gabungan antar jemaat, itu diseringin supaya kita semakin banyak circle-nya semakin Dulu berluas. zamanku SMA itu sering banget loh perkemahan. Ya saya juga sering banget. Sekarang udah hampir nggak pernah sih. Iya. jarang. Nah, Perkemahan jadi digabung buat- lagi, Pak. Jadi buat teman-teman kalau memang orang tua sudah mendukung, organisasi sudah mendukung, teman-teman masih kesulitan, wah. Berarti ada yang salah. Berarti Coba diperbanyak puasa introspeksi. dan berdoanya gitu. Iya, Introspeksi benar. diri. Perbanyak, Introspeksi diri. perbanyak doa dan puasa. Silakan. Oke. Pendeta Pendeta Panca. Panca. Oke, salam teman-teman. Shalom. Ini langsung kepada tips ya, tips mendapatkan pasangan yang ada di gereja atau tips mendapatkan pasangan yang seiman. Tadi sahabat-sahabat saya sudah memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan ide-ide dan pemikiran, dan semuanya itu pasti baik ya, pasti baik dan pasti mensupport dan memberikan motivasi khususnya kepada teman-teman yang memiliki kerinduan mencari pasangan yang ada di gereja. Jadi memang banyak kendala sih, kenapa kita nggak dapat pasangan yang ada di gereja. Karena kendala itu ada di gereja itu sendiri. Contoh seperti orang tua, itu bisa saja jadi kendala. Janganlah dekat-dekat sama dia. Orang bapaknya aja kayak gitu, padahal anaknya saling suka. Ini bisa jadi kendala. Di satu gereja itu kita lihat kendalanya apa dulu. Setelah kita dapatkan kendala, lalu kita pergi ke gereja. Nah, jadi kendalanya kalau sesama orang tua nggak akur, sehingga begitu anaknya saling suka, akhirnya di-cut-lah oleh orang tua. Ini yang terjadi. Lalu yang berikutnya, saat saling suka di dalam gereja, ini kasus yang kedua, yang lain. Saat saling suka di dalam gereja itu jadi bahan omongan, dan bahan omongannya itu yang negatif semua. Jadi saya dulu pada waktu dekatin ibu pendeta,
ada beberapa memang orang-orang yang nggak suka saya dekat sama gue sendiri. Dulu. Waduh. Dan itu anggota jemaat, ya. Ada di antaranya malah ketua jemaat. Janganlah sama orang itu gini, bilangnya ke mama saya. Saudara tahu setelah diselidiki, ternyata ketua jemaat itu punya anak perempuan yang ingin dijodohin sama saya. Oh alah. Tuh, jadi Ya masalah. elah. Jadi ya ini kan agak lebih nyambung daripada Ferrari sama Avanza tadi. Terus yang berikutnya, maksud saya begini, kadang-kadang kendala itu ada di dalam gereja kita sendiri, orang tua khusus. Kalau orang tua kita nggak menutup kemungkinan, pasti akan dibicarakan, pasti akan diomongin dan lain sebagainya. Nah, kendala-kendala lain adalah dari anak-anak muda kita sendiri juga yang tidak mau mencari, maunya dicari, baik laki-laki maupun perempuan, itu maunya dicari, maunya dideketin, suka juga nggak mau ngomong. Ini salah, menurut saya salah. Sekarang ini sudah era sangat-sangat terbuka sekali, jadi kalau suka nggak bilang itu salah. Oke, banyak kendala-kendala yang lain itu banyak sekali. Oke, nah sekarang kita masuk pada tips mendapatkan pasangan yang ada di gereja. Tipsnya. Nah, tips yang pertama adalah saya tetap mengutamakan doa dan puasa. Karena kalau untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar serius harus dijalani dengan serius. Harus lebih sungguh-sungguh. Saya punya bapak punya statement begini. Doa mencari jodoh itu 7 kali doa mencari jodoh sama dengan 1 kali doa makan. Itu dia punya statement. Saya punya bapak. Sampai sekarang saya ingat. Kok bisa ya 1 kali doa makan sama dengan 7 kali doa mencari jodoh? Artinya apa? Makan itu kan penting. Tapi jauh lebih penting cari calon pasangan hidup. Lalu yang kedua, minta petunjuk dari Tuhan. Memang saya suka dengan seseorang, saya malu mengungkapkan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya suka dengan orang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Andri. Kalau bisa munculkan rasa sayang dari diri saya dan dari diri orang itu. Tapi jangan lupa arahnya ke serius ya. Bukan hanya untuk sekedar suka-suka setelah jadian, sudah lupa sama Tuhan, sama si pemberi jodoh itu kan. Sehingga jadinya hilang lagi ya. Lebih bagus yang pertama minta petunjuk dari Tuhan. Saya sebelum mendapatkan pasangan ya, itu pun juga saya meminta petunjuk dari Tuhan. Jangan lupa, ini yang penting. Nah, bagaimana kita tahu kalau Tuhan kasih petunjuk? Caranya adalah kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu petunjuk dari Tuhan. Nah, masalahnya kita nggak dekat dengan Tuhan, tapi sok-sokan minta petunjuk dari Tuhan. Ini kita nggak akan dapat. Banyak anak pemuda sekarang, PA, pemuda-pemudi itu banyak minta petunjuk dia dari Tuhan, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Seseorang yang minta petunjuk dari Tuhan adalah mereka yang memang sudah benar-benar dekat dengan Tuhan. Dia akan minta petunjuk dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mencari dengan mengikuti tuntunan Tuhan yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Ini perlu ini. Jadi minta dituntun oleh Tuhan. Saya harus kemana? Saya seperti apa? Vertikal. Nah itu tadi 3 yang utama adalah vertikal terlebih dahulu. Kita mau mendapatkan pasangan yang lupa ke atas dulu. Itu akan beres ketemu kita. Secara horizontal akan aman. Jangan ke secara horizontal dulu, tapi vertikal. Tuhan, saya suka sama ini nih, udah jalan duluan. Ya. Sekarang secara horizontal kepada sesama. 1, aktif di gereja dan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Ini harus aktif. Nggak bisa kita mau cari yang setia, tapi kita nggak setia. Lalu yang berikutnya adalah, jika ingin mendapatkan pasangan yang setia di gereja, ya mencarilah calon pasangan itu yang ada di gereja. Jadi, saya sependapat tadi dengan sahabat saya Afan, bahwa ya jangan hanya aktif di gereja sendiri saja. Sementara hanya saya sendiri yang PA. Yang lainnya lansia semua. Saya tetap aja berkutat di situ. Ya nggak bisa. Kita harus berani keluar. Harus berani keluar untuk bergabung. Lalu yang berikutnya, nah ini yang terpenting. Ya.
Jadi 3 tadi pertama secara vertikal itu sangat-sangat penting. Ini sekarang yang penting berikutnya adalah belajar untuk terbuka kepada pendeta. Contoh, saya suka dengan orang itu. Kita harus bilang, baik itu pria maupun wanita, sekarang ini sudah era yang sangat-sangat terbuka. Jadi jangan tertutup-tutup, suka diem-diem, nggak mau ngomong, diempet-empet, itu jangan. Ilmu kebatinan ya Pak Pan ya. Iya. Jangan Jadi pakai batin doang. Sama pendeta atau tua-tua jemaat, tapi jangan sembarangan pendeta dan jangan juga sembarangan kepada tua-tua jemaat. Ini nanti bisa jadi bahan cibiran juga akhirnya ya. Saya sering ada yang bilang pribadi kepada saya, itu saya coba kasih masukan. Ada yang baru tamat, maaf ya saya ceritakan, ada yang baru tamat SMA, laki-laki, orang tuanya datang, pendeta saya mau suka sama itu, sama yang sana tuh cewek. Terbuka dia bagus. Tetapi maaf, yang cewek itu sudah, maaf ya, sarjana S1 teknik informatika. Saya kasih tahu, ini agak sulit memang. Saya kasih tahu, betul kan akhirnya nggak jadi. Tapi untungnya mereka dengarkan saya punya masukan. Saya langsung kasih pagar, jangan, saya bilang begitu, jangan, nggak bisa. Jangan pendidikan calon pasangan kita, khususnya wanita itu lebih tinggi daripada kita. Jangan. Kalau sama nggak apa-apa. Contohnya nih, Eki dokter, dia cari istri yang profesor. Itu jangan. Ya, karena belum tentu yang profesor itu mau sama Eki, itu masalahnya. Ya. Oke. Belajar terbuka ini harus yang bisa jaga rahasia. Dia harus profesional. Ada beberapa yang ngomong ke saya pribadi, antar pendeta, lalu kita coba dekatin. Kalau emang nggak mau, ya kasih tahu nggak mau. Kalau nggak cocok, ya kasih tahu nggak cocok. Jadi harus terbuka ya. Jadi jangan nggak mau diterus-terusin. Ini gara-gara pendeta nih seperti ini, jangan. Lalu yang terakhir, jangan terlalu jaim dan jangan juga terlalu agresif. Ini yang nggak bagus. Ada yang terlalu jaim banget, dideketin nggak mau, deketin nggak mau. Ya kan? Ada juga yang terlalu agresif. Terlalu agresif ini juga kurang bagus ya. Sama semua cowok-cowok dia nempel terus. Akhirnya nggak ada cowok pun yang mau sama dia akhirnya. Ini juga masalah. Jadi terlalu jaim salah, terlalu agresif salah. Jadi lebih ke arah apa ya? Bisa menyesuaikan diri di mana dia berada. Itu aja. Nah, jadi kalau memang saya sebagai seorang perempuan, ini dari sisi perempuan, saya sebagai seorang perempuan, saya suka dengan pria yang ada di gereja, baik gereja sendiri ataupun gereja orang lain, di jemaat lain, kasih tahu. Baik sama pendetanya, lihat pendetanya ini kira-kira bagaimana. Ada beberapa pemudi-pemudi yang sudah bilang ke saya secara pribadi, pendeta saya suka dengan itu. Ada. Saya coba dekatin prianya begini, saya bilang. Itu, ya puji Tuhan ada beberapa yang memang jalan. Tapi ada juga yang mungkin yang nggak mau. Kalau memang nggak mau, saya bilang nggak mau, sampaikan nggak mau. Karena pertama itulah yang sangat-sangat menentukan, itu kesan pertama sebenarnya. Dia lihat, aduh nggak ada yang namanya getaran lah dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang di gereja kita sendiri itu sebenarnya banyak. Di jemaat kita sendiri itu banyak. Cuman memang tadi kendalanya, sudah dari dulu bersahabat, sudah dari dulu berteman, seperti saudara, seperti kakak adik dan lain sebagainya. Akhirnya sampai dua-duanya kakek nenek ya bersahabat terus, akhirnya nggak pacaran-pacaran, nggak nikah-nikah. Itu banyak terjadi. Nah, kalau laki-laki lebih mudah untuk mendapatkan. Kenapa? Dia di usia 30-40 tahun belum terlihat tua. Tetapi bagi wanita, itu kalau udah di atas 30, 35 dia belum dapat pasangan, itu sudah kelihatan apa namanya, mulai keriput. Ya, untung di grup kita hanya satu perempuannya, sehingga yang tersinggung hanya Melisa, yang lain nggak tersinggung. Ya. Tapi kalau Eki tersinggung ya, saya nggak mau minta maaf. Ya. Jadi di sini kita lihat apa namanya, kita harus terbuka, ya harus terbuka. Baik laki-laki maupun perempuan, pemuda-pemudi harus terbuka. Sampaikan kepada pendeta yang dipercaya, tua-tua jemaat yang bisa dipercaya, kalau ada yang disuka. Ya, sekali lagi saya kuatkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pelajaran yang kemarin dari pendeta Abri. Doakan supaya tumbuh rasa sayang, rasa suka, itu memang betul, ya betul.
Itu ada dalam buku seri Membina juga, ada seri Membina Keluarga. Harus benar-benar didoakan. Jadi saat saya melihat seseorang lalu timbul ada rasa-rasa getaran, doakan itu. Tuhan, saya ingin dia menjadi jodoh saya. Kalau Tuhan berkehendak. Minta petunjuk dari Tuhan. Kalau memang kita sungguh-sungguh minta petunjuk dari Tuhan, itu akan lambat laun didekatkan. Orang yang kita tuju, orang yang kita doakan, yang tadinya mungkin tidak suka sama kita, bisa jadi suka sama kita. Ya. Jadi untuk sahabat saya seperti Eki, seperti Hendy, seperti Rodri, itu harus seperti itu. Jadi doakan. Siapa tahu lama-lama jadi suka, ya, suka lari, ya, suka menjelekkan, ya, suka menghindar, ya, nah itu seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu ya tips. Jadi kita harus tahu kendalanya apa. Setelah tahu kendalanya apa, maka kita akan tahu tipsnya apa untuk mendapatkan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima Jadi kasih, memang Pendeta. Mungkin Gita belum mendoakan Apang, makanya Apang itu belum serius. Oh iya. oh, ya. Kami Sama. sudah serius. Sama. Teman-teman Tapi kami, belum sahabat-sahabat kami belum mendoakan saya. Loh, kok kita yang disalahin? Kok kita yang disalahin? Gimana sih Bapak ini? Bisa. Bapak ini gimana sih, Pak? Salah. Nggak Enggak, bisa. tapi yang jelas Rodri ini nggak mendoain, makanya putus. Oh, mungkin sudah didoain makanya putus, dijauhkan. Oh, dijauhkan. Iya. Bisa, Jawabannya kan nggak cuma deket, tapi jawabannya juga bisa diputusin kayak Betul, gitu. betul. Kita berdoa, Tuhan kalau memang ini jodoh dari Engkau, dekatkan, kalau memang enggak, dijauhkan. Lambat laun itu Tuhan akan jauhkan. Itulah maksud saya, tips yang kedua tadi adalah minta petunjuk dari Tuhan. Nah, cuman ini, pada waktu kita minta petunjuk dari Tuhan, seolah-olah kita didekatkan dulu, tapi ke arah yang serius itu jangan lupa, jangan putus berdoa, terus berdoa. Itu nanti akan dipisahkan lagi, ya. Bukan berarti Tuhan mempermainkan kita, bukan. Kita yang tidak paham akan petunjuk dari Tuhan itu. Nice one. Gitu loh. Ya. Jadi bukan Tuhan yang mengulur, Tuhan yang sengaja mendekatkan kita dengan Allah, bukan. Karena saya mengalami hal itu. Saya dulu berdoa sebelum sama Bu Pendeta yang ini ya, orangnya nggak ada. Sebelum sama yang Lebih cantik berarti Pak Ben. bukan. Oh, seolah-olah yang sekarang. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, dekatkan. Kami didekatkan. Sudah bertemu antar orang tua loh. Tetapi arahnya sudah lain. Orang tua. Sudah sama orang tua udah ketemu, tapi baru sekali. Tapi setelah pertemuan itu, akhirnya kami mengarah kepada bahwa ini kayaknya kok bukan untuk saya. Saya memahami. Lalu saya berdoa sama Tuhan, kalau dia bukan jodoh saya, bukan untuk saya, bukan untuk bantu saya melayani, jauhkan kami. Lambat laun kami sama-sama saling hilang perasaan, udah nggak mau lagi. Oke lah, kami sepakat selesai. Selesai pun juga harus dengan baik-baik, tidak dengan ribut, dengan apa. Harus tetap bersahabat. Baik-baik, Rod. Oke. Oke, teman-teman. Ini ada satu teman lagi yang mengirimkan kita voice note. Dia cowok ya. Kalau dia merasa dia tidak, jadi supaya adil, kita juga kasih orang yang merasa, oh enggak, saya enggak merasa kesulitan mencari teman yang pacar yang seiman. Nah, ini dia dari Andrew dari Surabaya. Kita dengar. Surabaya. Ya, kenapa saya memilih lebih mudah mencari pasangan yang Advent? Karena menurut saya pribadi, saya dari kecil ya emang di lingkungan Advent, dan wilayah permainan saya pun kebanyakan ya sama orang Advent, dan saya bisa dibilang lumayan mengikuti acara-acara Advent, sehingga probabilitas untuk memilih pasangannya lebih besar untuk orang Advent gitu. Jadi itu kenapa saya pilih lebih mudah mencari pasangan orang Advent, karena di mana-mana Advent, di sekitar saya itu Advent gitu. Itu aja sih. Makasih. Itu dari Andrew. Terima kasih udah ngirim voice note. Terima kasih udah kirim. Teman-teman semuanya yang mau kirim-kirim, yang mau kirim voice note, mau kirim DM ke kita, mau tanya apa aja tentang kita, monggo. Silakan ke Atau mau kasih inspirasi temanya apa kira-kira. Ya, Instagram. Di Instagram prb.official ya.
silahkan DM ke sana. PRB.official, jangan lupa ya guys. Atau Betul. kalian kalau misalnya takut dibaca di komentar, Anda boleh DM aja ke kita. Ya, Kalau di mungkin situ nggak nyaman teman-teman namanya bilang, ketahuan. Kak, nama disamarkan ya, jadi Mawar gitu atau apa gitu. Jadi teman-teman tadi yang kami share, Andrew sama Desta, itu sesuai dengan permintaan mereka. Nggak masalah untuk di-share. Sudah Masalah seizin. namanya disebutkan. Sudah seizin mereka. dengan seizin. Iya, Betul. mereka. sudah seizin. Betul. Oke. Aku suka tadi dari pendeta, manfaatkan pendeta gitu ya. Yes. Jadi kalau Tapi- malu ngomong langsung bilang ke pendeta gitu. Tapi pendeta yang bisa Iya, ya sesuai yang dengan bisa hati dipercaya. lah, teman-teman. Betul, betul. Teman-teman bisa tahu Iya, lah maksudnya iya. pendeta panca tadi. Oke, terima kasih semuanya. Nah, untuk episode selanjutnya, pertama kan kita sudah sepakat kita cari yang seiman. Habis itu sudah dikasih tips-tipsnya supaya dapat yang seiman. Nah, ini sudah dapat yang seiman, tapi beda suku. Beda suku. Sampai ketemu di episode ketiga. Dadah. Oke guys. Nggak enak ya episode ketiga ya. Alright, kick back, relax, and grab yourself a beverage. If you wanna just bounce to me, the evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold. Can't stop, won't stop, keeping it old school. Big Spoon is my Nazi clue. I keep it popping like a needle in a new balloon. And if you don't know by now, then you need more schooling. Let loose, kid, get stupid. Got